Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan dan akhwat sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa lagi. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang, ini penting banget, fundamental banget dalam cara kita beragama. Kita akan ngobrolin soal ittiba dan taklid. Nah, coba jujur deh, kita semua pasti pernah kan ngalamin yang namanya bingung, dengerin kajian satu ustadz katanya A, pas dengerin ustadz lain kok bilangnya B. Jadinya kita garuk-garuk kepala. Loh, jadi yang bener yang mana nih? Yang harus diikutin yang mana? Nah, pertanyaan simpel ini teman-teman, ini krusial banget. Karena jawabannya bakal nentuin arah kita dalam beragama. Oke, biar nggak bingung lagi, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Jadi gini, dalam Islam itu ternyata ada dua jalan utama nih buat kita ngikutin sebuah pendapat. Namanya ittiba dan taklid. Mungkin istilahnya udah sering seliweran di telinga kita ya, tapi apa sih bedanya? Nah, ini dia kuncinya, biar kita bisa berlayar di lautan ilmu ini dengan selamat. Kita mulai dari yang pertama ya, ittiba. Gampangnya gini, ittiba itu artinya kita ikut tapi pakai ilmu. Jadi kita terima satu pendapat itu bukan cuma karena kata si fulan, tapi karena kita paham, ternyata ini tuh dasarnya dari ayat Al-Quran yang ini. Atau ini landasannya dari hadis sahih yang itu. Jadi kita nggak asal ikut-ikutan doang, tapi kita ngikutin dengan penuh kesadaran dan tahu dasarnya. Nah, sekarang lawannya nih, taklid. Kalau taklid itu kita nerima pendapat seorang ulama murni karena kita percaya banget sama beliau, sama ilmunya. Tapi kita sendiri nggak tahu dalilnya apa sih, buktinya dari mana. Kita nggak nanya-nanya lagi, Ustadz dalilnya apa, tapi langsung kita amalin aja. Karena saking percayanya sama ulama itu. Jadi, kelihatannya bedanya di mana? Jelas banget garis pemisahnya. Ittiba itu intinya tahu dalilnya, dasarnya ilmu. Sementara taklid intinya percaya sama orangnya, dasarnya kepercayaan. Jadi cuma satu kata kuncinya, dalil. Tahu dalil atau nggak tahu dalil. Nah, ini poin yang paling krusial buat ngebedain keduanya. Oke, sampai sini mungkin ada yang langsung mikir, wah berarti taklid itu jelek dong, dilarang ya? Tunggu dulu. Nggak sesimpel itu teman-teman. Islam itu agama yang realistis banget. Yang paham kalau kapasitas setiap orang itu beda-beda. Makanya ada area-area tertentu di mana taklid itu bukan cuma boleh, tapi bahkan bisa jadi wajib. Tapi ada juga area di mana taklid itu haram, mutlak terlarang. Nah, disinilah kerennya para ulama kita. Mereka ngasih kita semacam peta, biar nggak tersesat. Gampangnya, agama ini dibagi jadi dua area besar. Pertama, urusan pokok agama atau akidah. Ini soal keyakinan dasar kita tentang Allah, Rasulnya, hari akhir, dan sebagainya. Nah, di area ini, taklid itu hukumnya haram. Nggak boleh kita cuma ikut-ikutan. Beda ceritanya sama area kedua, yaitu cabang fikih, urusan amalan sehari-hari, kayak sholat, puasa, jual beli. Di sini, taklid itu boleh, bahkan bisa jadi wajib buat kita yang awam, yang belum punya alat buat gali dalil sendiri. Terus kenapa sih kalau soal akidah kok dilarang keras? Ya karena akidah itu fondasi teman-teman. Ibarat bangunan, kalau fondasinya nggak kokoh ya ambruk semua. Keyakinan kita itu harus lahir dari pemahaman pribadi, dari kita mikir, kita merenung, oh iya bener ya. Makanya di Al-Quran kan Allah sering banget nyuruh kita, afala tata'aqalun, afala tatafakkarun, ayo pakai akalmu, ayo berpikir. Iman itu bukan sekedar warisan buta dari orang tua, tapi sebuah kesimpulan mantap yang kita raih pakai akal dan hati kita sendiri. Sekarang kita bakal lihat lebih dalam lagi nih, kenapa sih taklid buta itu bahaya banget, terutama dalam masalah akidah. Dan ini bukan omong kosong juga ya, peringatannya tuh serius banget. Datang langsung dari Allah di Al-Quran, dan yang mengejutkan dari lisan para imam mazhab itu sendiri. Coba deh, kita sama-sama renungkan ayat dari surat Al-Baqarah ini. Allah cerita tentang orang-orang yang ketika diajak, yuk ikuti petunjuk Allah, mereka jawab apa? Enggak kami mau ngikutin apa yang udah dikerjain sama nenek moyang kami aja. Subhanallah, logika kayak gini, ini dicela habis-habisan sama Al-Quran. Ini contoh paling klasik dari taklid buta yang tercela. Mereka lebih milih tradisi nenek moyang ketimbang wahyu dari Allah. Ngeri kan? Dengerin deh perumpamaan dari Imam Syafi'i ini. Ini dalam banget. Beliau bilang, orang yang nyari ilmu tanpa dalil, itu ibarat pencari kayu bakar di malam hari. Coba bayangin, gelap gulita, dia masuk hutan, ngeraba-raba, ngumpulin kayu seikat, terus dia pikul di punggungnya. Dia nggak sadar kalau di dalam ikatan kayu itu ada ular berbisa yang siap matuk dia kapan aja. Masya Allah, begitulah kata Imam Syafi'i bahayanya orang beragama tanpa dalil.
Dia bisa-bisa memeluk kesesatan yang dia kira itu kebenaran tanpa dia sadari sama sekali. Dan ini nggak cuma Imam Syafi'i loh, Imam Ahmad bin Hambal juga sama. Beliau dengan tegas bilang, jangan kamu taklid kepadaku, jangan juga ke Imam Malik atau yang lain, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Maksudnya apa? Ya kembali ke sumber utamanya teman-teman, Al-Quran dan Sunnah. Luar biasa kan? Jadi poinnya jelas banget kan? Justru para imam besar pendiri mazhab ini, yang namanya sering kita sebut-sebut, merekalah orang yang paling anti sama taklid buta. Mereka itu justru pejuang-pejuang ittiba. Mereka nggak pernah mau pendapat mereka itu dianggap kayak wahyu yang nggak bisa diganggu-gugat. Ini nunjukin betapa rendah hatinya mereka dan betapa jujurnya mereka dalam berilmu. Keren banget. Terus gimana dong solusinya buat kita? Gimana cara praktisnya ngejalanin ini? Nah, Islam itu selalu ngasih jalan tengah yang bijak. Solusinya adalah dengan memahami peran kita masing-masing. Ada perannya seorang mujtahid atau ulama ahli, dan ada perannya orang awam, ya seperti kita-kita ini. Disinilah letak keindahan dan keadilan syariat. Buat seorang mujtahid yang ilmunya udah mumpuni, yang ngerti bahasa Arab, usul fikih, dan segala macam alat tempurnya, dia itu wajib berittiba. Haram hukumnya dia taklid. Dia harus gali sendiri hukum dari sumbernya. Nah, buat kita nih, orang awam, kewajiban kita beda. Kewajiban kita adalah bertanya kepada ahli ilmu. Jadi, kita bertanya ke ulama dan ngikutin fatwa mereka dalam urusan fikih. Nah, inilah taklid yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Oke, jadi biar gampang diingat, kita rangkum ya jalan bijaknya jadi 4 poin. 1. Buat para ulama dan penuntut ilmu senior, ittiba itu wajib, nggak ada tawar-menawar. 2. Buat kita orang awam, dalam urusan akidah, kita tetap harus tahu dalil-dalil pokoknya. Nggak boleh taklid buta. 3. Nah, untuk urusan fikih sehari-hari, amalan-amalan kita, silahkan bertanya dan taklid pada ulama yang kita percayai ilmunya. Dan yang keempat, ini yang paling penting, jangan pernah berhenti belajar. Tujuan kita semua adalah terus-menerus upgrade diri, dari taklid menuju iktiba semampu kita. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama ambil waktu sejenak buat introspeksi. Coba tanyakan ke diri kita masing-masing. Setelah tahu bedanya ittiba dan taklid, tahu di mana boleh dan gak bolehnya, selama ini jalan mana sih yang sebenarnya lagi kita tempuh? Apakah kita sudah berada di jalur yang benar? Semoga obrolan kita kali ini bisa jadi pencerahan dan ngebantu kita semua buat jadi lebih baik dalam beragama. Amin. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.